Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini ya. So, di video pertama di modul yang baru ini, gua ingin mengenalkan modul baru kita, yaitu namanya Design Pattern and Refactoring, ya. So, ini adalah sebuah modul yang materi yang lumayan banyak dibahas ya oleh orang-orang ya tentang design pattern ini. Sebenarnya ini adalah sebuah modul yang lumayan advance teman-teman ya. Jadi kalian harus prerequisite-nya agak banyak ya. Yang pertama, kalian udah harus bisa programming itu udah pasti ya. Kalau networking ini nggak ada kaitannya at all sama networking, tapi object oriented programming kalian harus bisa ya. Bisa tuh dalam artian harus yang advance kalian bisa ya. Inheritance, polymorphism kalian udah di luar kepala gitu ya. So, ini adalah sebuah modul ya, modul yang digunakan khusus untuk pemrograman paradigmanya OOP ya. Karena mungkin kita udah pernah belajar sebelumnya ya. Gue juga ada videonya di mana ada berbagai macam programming paradigm gitu. Dan yang paling terkenal adalah OOP ya. So, kita juga mempunyai ya satu modul, bahkan satu modul tersendiri untuk OOP. Dan ini ada satu modul lagi ya khusus untuk OOP. So, kita di sini akan menggunakan OOP lagi ya sepanjang modul gitu. So, ini ada design pattern dan refactoring ya. Um, ini apa sih gitu ya? Mungkin kalian masih bingung. Gua dari tadi cuma ngomong masa lalu aja ya. Gua nggak menjelaskan ini. So, design pattern dan refactoring adalah singkatnya apa ya? Sebuah metode ya di object oriented programming di mana kita udah ada disiapkan best practices ya supaya membuat code yang gampang di-maintain, gampang untuk dibaca ya dan enak dilihat gitu ya. Jadi kita akan membicarakan juga tentang arsitektur nanti di akhir modul gitu ya. So kita langsung lihat aja konten-kontennya ya. Yang pertama video ini kita akan menjelaskan mengenai motivasi dari design pattern sama refactoring itu apa. Terus prinsip-prinsipnya apa aja gitu. Terus di sini kita akan bahas design pattern nih ya. Dari sini sampai sini ini design pattern semua. Ya, so design pattern itu nanti akan gue jelaskan ya di slide selanjutnya. Terus di sini kita akan perkenalan ya dengan namanya code smell, terus cara refactoring yang benar gimana gitu, dan terakhir kita bahas architectural patterns ya. Di sini mungkin kalian harusnya nanti nggak ngoding sih ya. So di sini akan jadi full code teman-teman ya. Jadi siapkan IDE tersayang kalian atau OOP ya. Kalau di modul ini di gua pakainya IntelliJ ya, yang community edition aja. So kita langsung mulai aja ya. Oh ya, BTW ini satu video sendiri ya untuk masing-masing desain pattern. Ini satu desain pattern, ini satu desain pattern dan seterusnya gitu. Nanti di sini kita akan bahas pattern-pattern lain yang mungkin nggak cover di sini. Ya. So, kita mulai dari yang pertama, motivasinya. Apa itu refactoring dan desain pattern? Jadi kita bahas yang pertama dulu ya. Refactoring adalah proses untuk merestrukturisasi ya. Udah kayak presiden ya, restrukturisasi apa-apa gitu, restrukturisasi komputer code yang sudah ada ya, sudah berjalan ya, sudah jadi code-nya, sudah dites, fungsional sudah benar gitu ya. Nah, tapi kita mau merestruktur nih tanpa mengubah behavior-nya. Terus mungkin kalian bingung lah, goblok banget, lo ngapain restruktur kalau udah jadi gitu ya. So, ada main purpose-nya adalah untuk meningkatkan non-fungsionalitas atribut dari software. Ya, jadi non-fungsionalitas itu seperti mungkin software-nya gampang di-maintain gitu ya. Jadi ini lebih ke sisi developernya, ya. Ini lebih ke sisi kita. Di sisi user ini mereka bodo amat gitu ya. Sisi user, gua nggak peduli lu mau desainnya gimana, software lu yang penting jalan gitu ya fiturnya. Biasanya gitu kalau user ya. Kalau developer seperti kita ya, kita perlu memperhatikan juga untuk masalah non-functional attribute ini. Contoh seperti maintainability, readability, supaya apa? Supaya kalau misalkan ada perubahan dari user ya, kita bisa melakukannya dengan cepat, dengan efisien, dengan enak dilihat, dan dengan nggak banyak apa ya namanya, banyak cincong gitulah ya. Jadi seperti itu teman-teman, refactoring. Membuat code-nya lebih readable, di-maintainable, dan extendable ya. Gampang dibaca, gampang di-maintain, dan gampang untuk
tambahkan fitur baru gitu ya. Terus ini refactoring ya. Jadi refactoring tuh code-nya udah ada ya. Kalau design pattern ini biasanya code-nya belum ada ya. Code-nya belum ada, tapi di tengah-tengah kita melakukan coding OOP ya. Itu nanti kalian pasti banyak menemukan kayak apa ya, semacam kejanggalan gitu. Code-nya sih bener, tapi kayak kenapa gue harus ngopi code ini berulang-ulang di kelas-kelas yang lain-lain. Nah, itu udah menjadi sebuah masalah tuh ya. Nanti kita belajar prinsip-prinsipnya apa aja masalah itu. So, design pattern itu adalah solusi yang general ya, umum, reusable untuk masalah-masalah yang umum gitu di software design. Jadi nanti orang-orang zaman dulu ya pas BTOP mereka bikin terus mereka ada masalah nih. Gua kok sering copy-copy, kopas-kopas code. Kalau ganti satu semuanya ganti gitu ya. Ganti satu di kelas, kelas lain harus ganti gitu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin mereka menemukan suatu solusi, oh mending diginiin aja. Oke, gua kasih ini sebuah pattern baru gitu. Ya, sebuah pattern baru dan apa namanya, dan itu akan menjadi sebuah design pattern. Jadi itu general ya, umum. Jadi nggak khusus untuk setiap code yang spesifik itu nggak. Kalau refactoring ini spesifik karena komputer code-nya udah jadi ya. Komputer code-nya udah jadi, udah spesifik logikanya seperti ini tapi kayak semacam kurang gitu loh. Mau di refactor lagi biar lebih bagus. Design pattern lebih beda ya approach-nya ya, meskipun mungkin mirip-mirip ya. Jadi dia itu bukan desain yang udah finish, tapi template aja untuk membantu nge-solve design challenges. Ya. So, itu kata kuncinya adalah apa refactoring. Dia itu untuk menaikkan kualitas code ya. Jadi ini sebenarnya subjektif ya teman-teman. Nggak ada matriksnya. Kira-kira yang code-nya bagus kayak gimana gitu. So ini lebih ke art aja ya, bukan ke sesuatu yang eksak gitu ya. Jadi supaya lebih gampang dibaca dan mengurangi kompleksitas. Terus yang kedua, memaintain functionality ya. Jadi secara fungsional dia nggak ada perubahan at all. Kalau ada perubahan pasti salah refaktornya ya. Itu adalah suatu prinsip dari refactoring. Terus dia mengincrease maintainability ya. Jadi nanti in the future ya. Jadi user itu sering kali mengganti code gitu teman-teman. Jadi kita kan sebenarnya tugas developer ya membantu user untuk membuat software ya. Jadi user itu kadang juga mana manusia ya, dia kan juga nggak pernah puas gitu. Misalkan, oke desain gua fitur ini dong fitur A. Nah, terus ternyata fitur A mau diganti. Oh nanti maunya pakai ini gitu. Atau nanti maunya lebih cepat sekian detik. Nah itu adalah sebuah perubahan atau change. Ketika ada sebuah perubahan, kita harus juga mengubah code kita gitu ya. Kalau mau ngubah code, ya kita pastikan ngubahnya itu nggak semua code diubah gitu ya. Kita ubahnya ke sesuatu yang kecil aja, tapi impact-nya bisa gede. So, itu adalah maintainability ya. Terus dia bisa reduce technical debt. Jadi ketika code kita udah gede ya, ada semacam debt atau utang gitu ya, atau burden kayak kayak liabilitas lah ya. Kayak kita punya banyak sekali, misalkan sorry ya, kalau mungkin kalian tersinggung, gua nggak bermaksud. Misalkan kalian punya banyak anak gitu ya, itu adalah mungkin in the first place itu liabilitas ya. Anak kalian mungkin harus membiayai ini, membiayai itu gitu. Nah, ini mungkin kira-kira sama lah konteksnya dengan ini ya. Jadi ketika kita punya code yang gede, liabilitas kalian banyak gitu. Kalian harus melihat code ini, code itu gitu ya. So karena tujuan dari modul ini supaya apa? Supaya kalau ada perubahan, kalian cukup lihat code yang kecil aja, code yang sedikit itu dari code yang seluas banget ya. Jadi ini adalah shortcut taken in initial development yang mungkin membuat issue later. Jadi ketika code kita udah banyak, udah berantakan, ya percayalah, nggak lama lagi pasti kalian akan menangis gitu karena bingung ya, baca code kalian bingung. Ya, mungkin kalian kalau udah pernah ngoding yang udah kompleks ya, akan merasakan tuh. Jadi udah code, yang penting jadi, oke jadi. Oke kelar, kirim ke user. Pas minta ubah, kalian bingung. Nah dulu code-nya ngapain ya? Ini manggil mana gitu. Yang gua ganti harus code yang apa aja. So, ini tujuan dari refactoring. Kalau design pattern, dia itu lebih ke menyediakan solusi. Ya, masalahnya udah ada, masalah umumnya udah ada, dia kasih solusi aja dari masalah yang
udah dialamin oleh banyak orang. Itu. Nah, ini tested solution ya untuk problem yang sering terjadi. Terus ini juga mengimprove communication. Jadi design pattern kan ada banyak tuh. Ada strategi, observer, dekorator, dan lain sebagainya. Jadi ini seperti sebuah vocabulary tambahan ya supaya orang tinggal gampang gitu. Misalkan nih, yang mungkin sering dipakai tuh factory ya. Kayak misalkan, oh ini code gue kok udah mulai berantakan nih, enaknya bikin pakai apa ya? Oh pakai factory method aja, pakai factory pattern aja gitu. Terus orang langsung klik gitu tanpa dijelasin factory itu apa, langsung oh factory itu yang ini gitu ya. Karena udah ada common language-nya gitu. Terus encourage best practice. Jadi dengan kita belajar ini, ya kita belajar dulu aja meskipun kita nggak mengalami problem ya. Tapi at least kita tahu design pattern strategi itu seperti ini, masalahnya ini. Terus observer masalahnya ini di solve dengan ini gitu. Supaya apa? Supaya in the future kalau kalian udah mulai coding, kalian udah mengantisipasi tuh ya. Kayak, oh ini patternnya seperti ini. Jadi gue harus pakai strategi misalkan seperti itu. Ya, best practice di software design. Oke, next kita akan bahas beberapa design pattern ya. Jadi design pattern itu kan ada banyak nih. Itu bagi lagi teman-teman ya. Ada 3 kelompok ya. Yang pertama creational pattern ya. Ini adalah design pattern yang menyediakan beberapa object creation mechanism. Jadi kan kita di OOP ya, kita tahu bahwa membuat objek itu seperti ini ya. New, misalkan new car gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti in the future ya, misalkan kalian mau membuat objek baru, ya kan mungkin nambah di sini ya. Nah, nanti bakal terjadi banyak masalah tuh, misalkan seperti ini. Jadi ada banyak sekali creational pattern. Jadi nanti kita membuat instantiate sebuah car itu nggak hanya satu cara, bisa macam-macam gitu ya. And then structural pattern, ini lebih bagaimana kita menstruktur objek-objek kita gitu, supaya nanti kelasnya itu nggak banyak. Jadi bisa aja nanti satu functionality ada yang sampai kelasnya bisa ratusan. Terus bisa aja dengan desain pattern yang sesuai, ya mungkin kelasnya cuman maybe 20 atau 30 gitu ya, jauh lebih simple gitu. Nah, terus ada behavioral pattern. Nah, ini dimana ketika code kita udah run ya. Jadi ini ketika code kita udah run, behavior code-nya itu gimana? Ini manggil kelas mana? Ini manggil objek mana gitu. Jadi ini lebih ke responsibility objek-objek yang ada gitu. Kita bisa mengaturnya. So, untuk lebih lengkapnya ya tentang katalog design pattern, kalian bisa kunjungi website ini ya. Ini sangat recommended untuk belajar design pattern dan refactoring. So, seperti ini teman-teman untuk websitenya ya. Jadi ada refactoring di sini, ada yang design pattern di sini. Nanti kalian lihat catalog of pattern-nya. Jadi ini dia ada menyediakan 22 design pattern ya. Of course di modul ini kita nggak bahas semua, kita bahas beberapa doang. So ini beberapa misalkan tadi strategi, observer itu semua ada di behavioral patterns ya. Terus seperti dekorator, dekorator dan lain sebagainya itu struktural. Kalau factory, abstract factory builder itu di creational pattern. So tenang aja, nanti kalian akan menguasai hampir dari semua ini ya. Oke, terus, nah ini salah satu kata kunci ya dari refactoring dan design pattern adalah perubahan ya. So ini ada kata-kata yang menarik ya ketika gua baca bukunya Clean Code ya oleh Uncle Bob. Ini recommended juga ya untuk bukunya. Sorry, Clean Architecture nih bukan Clean Code ya. Gua ganti dulu, sorry. This is Clean Architecture, bukan Clean Code. Nah, ini kata-katanya seperti ini. Kok kalian memberikan sebuah program yang bekerja secara perfect ya, secara fungsional ya, perfect, tapi impossible untuk berubah ya. Jadi code-nya cuman dibikin sekali ya udah gitu ya. Impossible to change. Dan juga ada beberapa perkataan yang seperti ini. If it doesn't break, kalau itu nggak masalah jangan diubah gitu ya. Jadi itu sesuatu yang salah menurut gua ya. Karena program itu harus selalu diubah, software itu harus selalu diubah sepanjang waktu. Karena ada tren, kemudian yang kedua ada security issue ya, karena code kalian bisa aja nanti ada bug-nya yang bisa di-hack oleh hacker gitu. Nah, kemudian ya, tapi kalau kalian punya program perfect tapi impossible to change ya, maka itu tidak akan bekerja ketika requirement change. Ketika permintaan baru
terjadi ya. Dan gua nggak akan bisa untuk membuat itu berubah gitu ya. In the end, pada akhirnya program akan menjadi useless. Jadi ketika misalkan kita bikin apa ya, um, let's say seperti Instagram lah ya. Instagram zaman dulu kan nggak ada story tuh ya. Jadi cuman gambar-gambar doang. Even video kayaknya nggak ada deh dulu ya. Hanya ada GIF kali. Nah, jadi dulu misalkan udah buat Instagram ya, work secara perfect ya. Tapi nggak bisa diganti. Ya, ya udah sekali gitu. Nah, ketika apa namanya? Ketika tren udah berubah, ketika mungkin paket data udah murah, terus internet lebih cepat, orang-orang pada lebih suka video karena lebih engaging gitu ya kontennya. Jadi Instagramnya ini nggak bisa dibuat video gitu. Pada akhirnya ya software itu akan mati. Ya sama seperti perusahaan-perusahaan banyak lah ya yang mungkin ada di zona nyaman gitu. Mereka nggak mau berinovasi ya. Lama-lama bisa mati gitu. Ya gue nggak usah sebut perusahaannya lah ya. Kalian udah pasti paham perusahaan-perusahaan apa aja yang seperti itu. Nah terus kalau kalian ini ya, ini perbedaannya. Kalau kalian punya program yang masih belum kerja nih ya, masih belum bekerja secara perfect, atau at least fungsionalnya belum ada, tapi gampang tuh diubah. Nah, dengan ini maka kita bisa membuat ini diubah dan gampang diubah ketika requirement-nya berubah gitu. In the end programnya bakal useful juga ya. Jadi in the first place kita harus berpikir secara arsitektur lebih dahulu ya. Jangan asal jadi dulu karena kalau asal jadi otak manusia tuh bisa ini teman-teman kayak gampang puas gitu ya. Ketika udah jadi perfect, wih apa udah jadi gitu ya, udah bisa dites oleh user gitu. Tapi ketika mau refactoring itu akan menjadi sangat males ya. Trust me teman-teman, refactoring itu mungkin gampang ya secara praktis, tapi susah banget kalau kalian memotivasi refactoring itu sulit. Kenapa? Karena kalau code kita udah gede, kita harus menulisnya satu-satu code-nya, terus kita harus refactor, tapi hasilnya nggak ada di mata user gitu ya. Jadi kayak seolah-olah kerjaan kalian itu nggak ada gunanya ya. Tapi kalian kalau tarik jangka waktu yang lebih panjang, kalian akan sangat berterima kasih ke diri kalian sendiri kok kalian udah refactoring ya. Karena jauh lebih gampang ya. Even mungkin tim tim member kalian berterima kasih ke kalian kok kalian bisa berhasil melakukan refactoring. So, itu ya teman-teman. Perubahan itu adalah kunci. So, kita harus berpikir secara arsitektur lebih dahulu. Baru kita memprogram yang sesuai dengan functionality gitu ya. Terus ini ada beberapa jargon ya. So ini sorry untuk supaya nggak distracted, ini gua coba hilangin dulu ya. Oke, ini beberapa jargon dari software lah ya, sering banget nggak hanya di modul ini. Yang pertama adalah KISS ya. Ini adalah keep it simple stupid. Jadi pertama pastikan program kalian sesimpel mungkin gitu ya. Jangan over complicated karena ya gue juga sih mengalami ya ketika ada misalkan teknologi baru nih gitu ya. Ini ribet, kelihatan keren gitu. Nah, mungkin kalian akan terlihat keren di awal, tapi ketika kalian udah sampai di titik tertentu, kalian merasa iya lebih enak simple ya, lebih gampang untuk dibaca atau di-maintain. Jadi ini terkesan stupid ya, karena dia hanya menyelesaikan yang diminta aja gitu. Dia nggak ada embel-embel aneh-anehnya gitu ya. So this is namanya KISS. Terus dry, don't repeat yourself. Ini ketika mungkin kalian ada beberapa kelas, terus di dalamnya ada logic code yang di repeat ya. Jadi misalkan ini ada beberapa kelas gitu ya. Di sini ada code ya. Terus ini sebuah kelas dia bergantung ke kelas-kelas ini gitu. Dan ini code-nya sama ya. Ini sama code-nya. Ini sama code-nya. Ya, dan ini semuanya akan dipakai di sini gitu. Nah, ketika ini berubah ya, yang lain juga harus ikut berubah. So, ini adalah namanya repeat yourself. Kalian repeat yourself. Ini cuma 3 ya, bayangkan kalau 100 gimana. So, this is dry. Terus yakni itu adalah you aren't gonna need it. Jadi mirip seperti yang KISS ya, ketika mungkin kalian mengikuti tren baru, kalian nggak akan pakai gitu ya. Misalkan
apa ya? Mungkin kalian pernah dengar Kubernetes ya atau microservice. Ini adalah sebuah teknologi atau arsitektur yang sebenarnya bukan sangat ya, kayak lumayan kompleks gitu ya, lumayan kompleks. Ya ini mereka berguna ketika sistem kita udah gede banget, ya sistem kita udah gede banget, baru ini berguna. Tapi kalau sistem kita cuman untuk POV ya, kok POV, sorry MVP ya, ya minimum viable product. Ketika cuman handle cuman mungkin let's say 100 user per jam gitu, nggak perlu ini gitu ya. You aren't gonna need it teman-teman. Jadi please cari teknologi yang sesimpel mungkin ya, at least kalian ngecode-nya tuh simple gitu ya. So itu adalah beberapa jargon ya. Terus ini adalah solid principle. Jadi ada prinsip yang mendasari semua ya antara desain pattern sama refactoring. Jadi ini kayak de facto-nya, kayak seperti undang-undang dasarnya ya. Jadi kalau dihukumkan undang-undang dasar, terus undang-undang itu mengikuti undang-undang dasar. Jadi ini seperti prinsip ya. Ini prinsipnya undang-undang dasarnya atau Pancasilanya gitu ya. Ini pas 5 nih. So yang pertama ada namanya single responsibility principle. Jadi ini contohnya, sebuah kelas harus punya satu alasan untuk berubah. Berarti itu harus punya satu job atau responsibility. Jadi satu kelas hanya untuk satu responsibility aja. Jadi jangan ada kelas yang jadi gede banget ya. Kalau kalian mau mengubah kelas itu, kalian harus tahu itu ngubahnya untuk apa gitu ya. Jadi kita nggak perlu kasih message di Git atau GitHub-nya ya. Mungkin kalian nanti akan belajar ya. Atau tergantung video ini ya, di-upload setelah kalian belajar GitHub atau enggak. Ya, jadi kalian nggak perlu tulis commit message yang aneh-aneh lagi. Jadi kalau satu kelas ini berubah, kalian langsung tahu, oh ini karena ini perubahannya gitu ya. Nah, satu kelas ini cuma melakukan satu job atau responsibility. Terus ada namanya open class principle. Ini berarti kalian bisa mengextend class behavior ya. Jadi misalkan kita bisa nambah fitur tanpa mengubah source code dari kelas tersebut ya. Tanpa mengubah source code yang sudah ada. Ya, biasanya menggunakan inheritance atau interface. Oke, terus ada list of substitution principle. Jadi list of ini nama orang ya. Nama orang, substitusi adalah ya substitution. Objek dari superclass ya. Jadi ini kan inheritance ya. Udah ngomong inheritance nih. Jadi kalau kalian belum paham OOP, please jangan kesini dulu ya. Kalian bakalan pusing nanti. Jadi objek dari superclass ini ya harusnya bisa di-replace oleh object of a subclass. Oh sorry, berarti superclass yang sorry. Ini superclass, terus ini ya. Nah, objek dari ini bisa di-replace dengan objek yang di sini tanpa mengubah correctness of the program. Nanti kalian akan lihat ya. Jadi ada yang kayak semacam ya memang kategorinya is a ya. Jadi kan ini superclass, ini subclass, ini is a ini. Bener, ini is a ini. Nah, tapi ada beberapa metode di sini ya. Yang ketika diturunkan, ini akan menjadi nggak berfungsi. Ya. Jadi parentnya mungkin punya metode A gitu. Ketika ini juga punya A, dia nggak apa-ngapain gitu ya. So ini nggak boleh seperti itu. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi nggak boleh ada unused method yang ada di sini. Terus ada namanya interface segregation principle. So ini udah terkait interface ya. Interface yang di Java ya maksudnya ya. Interface yang di Java kan juga inheritance, tapi dia bisa ada banyak gitu ya, multiple inheritance, tapi bentuknya interface. Nah, klien tidak boleh dipaksa untuk mendepend on interfaces they do not use. Maksudnya gimana? So, seperti ini. Jadi, ini let's say before ya. Ini before, ini after. Ya. Ini before, ini after. Jadi, let's say di sini ada suatu interface. Ini dia kasih, interface ini punya method A. Terus interface ini punya method B. Tapi ternyata kelas-kelas yang di sini ya. Kelas-kelas yang di sini itu ada mungkin yang bisa punya A, B juga, tapi di sini mungkin dia cuma mau A gitu ya. Nah, dia mau nggak mau B-nya unused gitu. Mirip-mirip seperti yang nomor 3 nih. Jadi B-nya unused. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus dipisah nih. Jadi ini A sendiri ya. Ini B sendiri gitu.
Jadi ya kalau ini ya berarti A sama B. Kalau yang ini tadi ya, jadi cuman dia extend ke si B-nya doang ya. And then terakhir dependency inversion principle ya. Ini yang mungkin yang agak ribet gitu ya. Code-nya nggak ribet, tapi bahasanya tuh diputer-puter gitu ya. Dari high level module ya. Jadi itu yang composition ya, has a ya. Ini adalah high level module. Tidak boleh bergantung ke low level module. Dia nggak boleh bergantung ke low level. Ya, dia nggak boleh melakukan composition seperti ini. Kenapa? Karena ketika ada low level module yang berbeda, yang nanti mau diintegrasikan dengan HL ya, high level, ini harus mengganti code yang di dalam sini. Ya, ini menyalahi prinsip nomor 2 gitu. Ya, ketika dia mau berubah ke sini nanti, ya ini harus diubah code yang di sini ya. Ya, jadi misalkan ini LL1, ini LL2. Jadi awalnya mungkin new ya, LL1 gitu. Tapi ketika new LL2 mau dipakai, ini harus diganti, harus diedit. Nah, itu nggak boleh. Jadi bagaimana caranya? Ini harus depend on abstraction gitu ya. Jadi nanti seperti ini nih, ya high level dia bergantung ke sebuah abstraksi ya. Terus ini baru di sini ada low levelnya ya. Jadi ketika mau ganti 1 sama 2, dia sama-sama dia nggak perlu diganti ya isi dari code ini. Karena dia cuman ke ini. Ya pakai polymorphism dia ya. Dia cuman ke interface-nya. Jadi abstraction should not depend on details, details should depend on abstraction. Jadi ini bergantung ke abstraksi ya, ke interface, tapi interface nggak boleh bergantung ke yang bawah. Ya. Ini mungkin kata-katanya sulit dimengerti, tapi kalau kalian lihat code-nya jadi gampang, teman-teman. So ini yang pertama ya, SRP, Single Responsibility Principle. Let's say yang pertama nih, before SRP ya. Ini ada user. Nah, di user, kelas user ada 2 nih. Ada create user sama send email. Nah, ketika gue mau mengubah mekanisme email ya di sini, nah user ini kan berganti ya, user kan ganti. Tapi user kalau ganti dia ada 2 macam, ada 2 reason. Pertama dia mau ganti email, ya, pengiriman email. Yang satu dia mau mengganti pengiriman user, pembuatan user gitu. Jadi di sini nggak boleh, harus cuma satu doang. Jadi bisa dipisah seperti ini ya. Ada user service, ada email service. Ya ini nanti terkait arsitektur ya, yang akan kita bahas di akhir-akhir modul. And then ini adalah ini adalah OCP atau Open Close Principle. Open untuk di-extend, tapi close untuk perubahan ya. Maksudnya gimana? Ini before OCP ya, ada rectangle ya, terus ada panjang sama lebarnya. Terus di sini ada kalkulator area ya. Nah, di sini dia mau menghitung ini calculate rectangle area. Jadi di sini dia langsung hardcode rectangle di sini ya. Terus return panjang kali lebar ya kan. Nah, kalau kita mau nambah ya, nambah apa? Nambah kelas ya, nambah bentuk ya, nambah shape, misalkan circle di sini. Nah, kalian apa? Kalian harus mengubah area kalkulator ini ya. Dengan apa? Dengan menambah yang ada di sini ya. Dengan nambah di sini, nambah line, nambah function ya. Jadi calculate circle area nanti seperti itu. Ya, calculate circle area. Jadi nanti ada ini ya, nambah, terus ini juga berubah gitu. So, nggak boleh seperti itu, teman-teman. Bolehnya seperti ini, setelah OCP, Open Close Principle. Jadi eh, dia ada interface shape ya. Jadi nanti rectangle dia implement shape, ini juga circle implement shape ya. Nah, di sini seperti biasa lah ya, ada length, ada width. Nah, terus di sini calculate areanya ada di dalam rectangle ini ya. Calculate area ada di dalam rectangle-nya. Terus yang circle juga sama, calculate area juga ada di dalam circle-nya. Terus ketika ini area kalkulator, nah di sini kita langsung tembak shape aja gitu ya. Tembak shape, terus shape dan calculate area. Ya, jadi ini polymorphism ya. Kalau ini lingkaran, dia berarti yang ke sini. Kalau shape-nya nanti rectangle, dia yang ke sini.
Jadi misalkan ketika ada triangle gitu ya, misalkan ada kelas baru triangle di sini, kita tinggal bikin kelas ini aja gitu. Kalian nggak perlu ubah area kalkulator, karena bakalan sama. Ketika rectangle dimasukin ke sini, ya, dia akan sama juga rectangle.calculate area gitu. Ya, kita nggak perlu mengubah ini. Jadi ini adalah open untuk extend ya, open untuk nambah file baru. Sedangkan file yang udah existing tidak boleh diubah. Nah, mungkin kalian tanya, kenapa? Kenapa gitu? Kalau yang SRP kan gampang ya, single responsibility. Supaya separation of concern. Supaya apa? Supaya kalau misalkan ada satu yang berubah, yang lain nggak ikut berubah. Contoh paling ininya ya, paling yang mungkin kalian udah ngerti, ada namanya OSI layer kan di komputer networking. Nah, itu sama mengisolasi setiap problem-problem. Jadi kalau ada satu yang bermasalah, ya kita tahu bahwa masalahnya cuma di situ, nggak di tempat lain. Ya, itu adalah SRP. Kalau OCP, ya, kenapa existing code nggak boleh diubah? Karena dengan mengubah existing code akan menimbulkan resiko, di mana kan timbul bug. Ya, karena existing code harus berjalan sesuai semestinya kan. Tapi kalau kalian nambah fitur, mengubah existing code, ya, nah itu akan menimbulkan bug. Karena ya ada perubahan di struktur kita gitu. Karena secara filosofi kan juga ya, ketika nambah suatu fitur, ya bukan mengubah ya, tapi menambah suatu fitur, ya harusnya ditambah kayak nambah file gitu, bukan ngubah code yang sudah ada. Ya, jadi itu ya perbedaannya. Jadi kalian harus tahu antara perubahan sama penambahan. Oke, terus ini LSP atau Liskov Substitution Principle ya. Jadi kenapa namanya Liskov? Karena pembuatnya Liskov gitu. Jadi ini sebelum LSP ya, ini ada class bird, terus ada method fly, terus dia tinggal ngeprint flying ya, tidak ada masalah dengan ini ya. Nah, terus ini juga ada ostrich ya, dia extinct bird. Nah, secara taksonomi biologi ya, ostrich ini memang adalah sebuah golongan bird. Tapi kan di definisi dari burung sebenarnya di biologi itu kan bukan semua burung harus bisa terbang gitu. So di sini ostrich is a bird, bener, is a bird ya, secara inheritance benar karena bukan composition ya. Dan tapi ketika mau fly, karena dia nggak bisa terbang kan, dia bakal return error. Ya, ini adalah unimplemented code. Ya, ini nggak boleh. Secara prinsip ini nggak boleh. Dan gue juga setuju teman-teman ya, secara personally, karena ya ini menimbulkan kesalahan user gitu. Misalkan nanti dia mau menggunakan bird gitu ya, dia menggunakan ostrich. Nah, dia mikir nih, oh ini dia punya punya fly kok ya. Ada autocomplete-nya ya di IDE-nya. Oh ini punya method fly dan nggak ada warning-nya gitu. Ya udah pakai aja. Ternyata masih pakai ada ini, ada exception yang di throw. Nah seperti itu. Terus solusinya ya seperti ini. Jadi di sini ada bird ya. Jadi bird ini dia udah nggak usah ya ini dia ditambah-tambah sendiri ya void it. Jadi ini seharusnya nggak usah nggak apa-apa gitu. Cuman interface bird gitu doang ya. Jadi dia nggak jangan melakukan fly ya karena ini kan super kelasnya ya jangan melakukan langsung implementasi di sini. Jadi fly perlu di extend ke bird yang mana, yang ini aja gitu ya, yang flying bird. Jadi bird dia ada kategori lagi flying bird gitu. Jadi kalau ostrich ya maksudnya ke bird aja, jadi dia nggak usah implement si fly-nya gitu ya. Kalau sparrow ya, sparrow itu apa ya, gagak ya kalau nggak salah ya. So sparrow uh, dia berarti adalah flying bird gitu kategorinya. Jadi benar nih, sparrow is a flying bird is a bird gitu. Tapi sparrow is not ya tapi ostrich is not a flying bird. Ya, jadi kata-katanya benar ya. Itu. Jadi ini nggak usah dilihat ya, karena ditambah-tambahin sendiri sama dia. Takutnya kalian bingung nih, karena ini AI generated. Nah, jadi seperti ini ya. Um, ya di sini baru dikasih flying-nya. Di sini kita implement sendiri. So itu untuk LSP. Jadi substitution ya. Substitusi ke objek yang ke superclass yang memang memiliki fitur-fitur yang memang diperlukan seperti itu. Terus ini ISP atau bukan Internet Service Provider ya.
Ini namanya interface segregation principle. Jadi interface segregasi, jadi dipecah gitu interface-nya. Contoh seperti ini, ada worker ya, pekerja. Pekerja bisa makan, pekerja bisa bekerja. Nah, terus ini adalah bedanya ya, human sama robot ya, human sama AI. Mirip seperti tadi, ya, mirip seperti tadi. Dua-duanya adalah worker. Nah, tapi human, dia itu cuma bisa bekerja. Human tuh bisa bekerja, bisa makan. Tapi robot nggak perlu makan ya. Dia cuma kerja-kerja doang gitu isinya. Jadi ketika makan dia unsupported, ini exception. So ini nggak boleh ya, nggak boleh ada. Sorry ini kebesaran. Jadi ini nggak boleh ada. Nah, yang boleh seperti ini ya setelah ISP. Setelah kita melakukan prinsip ISP, ini dipecah ya. Ini workable, ini eatable gitu. Jadi kita udah nggak kenal namanya worker lagi ya. Kalau mau worker, it's okay ya. Pakai extend saja. Public class human, extends worker, terus implements workable, eatable. Ya, jadi ini bisa dipecah-pecah nih. Interface segregation sesuai namanya ya. Work, eat, sama ini cuman work doang. Oke, lanjut ke yang dependency inversion principle. Ya. Ini ada contoh, ada light bulb ya. Bohlam lampu. Ada turn on, ada turn off. Ya. Kalau turn on dia itu ngeprint ini, kalau turn off yang ngeprint ini. So simple kan? Tidak ada masalah. Terus switch di sini switch. Nah, switch ini dia punya sebuah light bulb. Jadi ini adalah dependensi teman-teman. Ini ya, switch itu adalah HL-nya, high levelnya, terus ini low levelnya. Jadi ini depend on this. Oke? Ini depend on this. Kalau kalian mungkin belajar nanti belajar Spring ya di modul sebelah, modul software development, kalian akan ngerti ya maksudnya dependensi. Dari switch ini nggak akan bisa bekerja kalau light bulb ini belum dibuat objeknya ya. Karena kalau kita mau manggil switch, ya ini harus manggil light bulb dulu gitu. Jadi ini depend on this. Jadi nggak bisa bekerja tanpa light bulb ya. Ya masuk akal juga ya. Ketika saklar lampu nggak ada lampunya nggak berguna. Oke? Nah kalau switch ya dia bikin light bulb. Terus kalau operate dia turn on. Nah ini apa gitu masalahnya ya? Kita nggak melihat ada masalah di sini. Masalahnya ketika nanti mana ya? Masalahnya ketika ada nanti fan gitu ya. Misalkan sebuah device lain yang namanya fan ya. Yang namanya fan atau kipas angin lah ya. Let's say ada saklar untuk kipas angin deh ya. Let's say ada saklar untuk kipas angin. Nah, misalkan ada fan tapi dia juga bisa dikontrol oleh switch ini ya. Nah, dia nanti akan nambahkan ini nih private ya. Private fan terus fan di sini ya. Terus kalau operate berarti nanti ini mungkin operate light bulb gitu ya. Terus ini operate fan. Ini akan keganti semua gitu ya. Jadi ini ya menyalahi aturan dependency inversion. So, yang benar adalah seperti ini ya. Jadi ada sebuah interface ya. Balik lagi ya, selalu interface solusinya ya. Karena that's why gue mau encourage kalian untuk tahu dulu tentang inheritance sama polymorphism. So, ini ada switchable, ada turn on, turn off. Ini ada light bulb, ya, implement switchable, ada turn on, turn off. So, di sini kita pakai switchable aja. Ya, pakai switchable, terus operate dia turn on. Kalau mau nambah kelas, misalkan fan ya. Jadi, so fan ini implements switchable doang gitu. Terus nanti sama lah ya, metodenya seperti ini. Jadi, kalau fan dimasukin sini bisa, kalau light bulb dimasukin sini bisa. So, itu adalah dependency inversion. Ya, jadi inversi kan dibalik, dependensi kan dependensi ya. So, awalnya normalnya kan seperti ini, high level depend on low level. Tapi sekarang dibalik ya. Jadi low level di sini dia ada sebuah abstraction ya, ada switchable ya, ada abstraction. Terus ini high levelnya dia depend on this. Jadi kebalik gitu ya. Jadi sekarang apa namanya? Dia juga low levelnya juga bergantung ke sesuatu yang lebih tinggi gitu, abstraction. Ya. So ini adalah
5 prinsip ya, solid principle ya. Kalian harus benar-benar di luar kepala ya untuk mempelajari pattern. Jadi mohon resapi baik-baik untuk solid ini. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya. Kemarin gue juga bertanya-tanya nih. Ini OCP ya, code-nya OCP, Open Close Principle, sama Dependency Inversion itu mirip banget ya. Contoh nih seperti ini, ya kan? Nah, ini kan kayak dependency inversion juga. Jadi ini harus semuanya bisa nih, mau rectangle, mau circle, mau apa gitu ya. Bandingin sama ini, dependency inversion. Ini coba kalian nanti screenshot ya, terus bandingin dua slide. Itu sangat-sangat mirip. Tapi di sini gue mau kasih tahu perbedaannya. Bedanya adalah diimplementasinya bisa sangat mirip, tapi perbedaannya tujuannya. Kalau tujuan dependency inversion itu digunakan supaya apa namanya, kita nggak perlu nambah-nambah banyak di sini gitu. Kita nggak perlu repot-repot nambah ya. Jadi lebih ke apa ya? Ini lebih ke konsep abstraction gitulah ya. Konsep ini harus ke interface. Intinya gitu ya. Intinya konsepnya interface itu tujuannya. Tapi kalau open close principle tuh menurut gua lebih luas ya. Jadi dia tujuannya lebih jangka panjang ya, lebih visionable gitu. Visinya lebih panjang, yaitu tujuannya adalah supaya kalau ada change, ini yang existing udah nggak boleh diubah gitu. Tapi mungkin caranya bisa aja dengan melakukan dependency inversion ini gitu. Kalau OCP tadi open close principle, caranya bisa macam-macam, nggak harus membuat interface seperti ini terus diginiin, nggak harus seperti itu ya. Itu hanya konsep aja. Tapi kalau DIP ini lebih ke teknikalnya, lebih ke ya tekniknya gimana untuk melakukan OCP. So seperti itu teman-teman untuk solid principle. Gua tahu ya, gua pertama kali belajar solid juga kagok gitu ya, bingung ini maksudnya apa. Jadi saran gua adalah setelah kalian nonton ini mungkin kalian bisa nonton video-video lain ya, karena mungkin video di konten kreator lain bisa lebih baik untuk menjelaskannya. Perbanyak paradigma kita, perbanyak knowledge kita gitu. Ini pun gitu, gue habis bikin solid principle di slide ini, gue belajar lagi ya, karena gue banyak yang lupa ya, terutama yang 3, 4, 5 ini, gue lupa ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, at least kalian paham konsep dulu, kalau kalian lupa nanti bisa revisi lagi. So, di next video kita akan belajar our first design pattern, yaitu strategi pattern. Stay tune untuk the next video ya. Kalau kalian merasa terbantu, bisa donasi ya di akun YouTube kita. Linknya ada di description di bawah. So, thank you teman-teman. See you di next video. Bye.